Terkait dengan kelanjutan kasus penggerebekan ataupun penggerebekan yang dilakukan oleh pihak kepolisian Resort Sleman Yogyakarta, pupuk yang diduga di dalamnya terkandung bahan berbahaya karena mendapatkan campuran dari pupuk bersubsidi ZA. Hari ini pihak kepolisian beserta jajaran TNI di Sleman Yogyakarta kembali mendatangi lokasi pabrik ataupun lokasi pembuatan dari sari kelapa atau nata de coco yang bercampur dengan pupuk. Dan untuk lokasi yang dijadikan sebagai lokasi pembuatan dari sari kelapa ataupun nata de coco sendiri memang merupakan bekas ataupun dahulunya lokasi pabrik ini merupakan gedung sekolah yang tidak layak pakai begitu. Saya akan langsung berbincang dengan Kapolres Sleman Yogyakarta dengan AKBP Farid Zulkarnain, Bapak. Selamat siang. Kami mengupdate kembali terkait dengan kelanjutan kasus dari nata de coco yang berbahaya nih, Pak. Apa kelanjutan ataupun perkembangan dari penyidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian? Sampai sejauh ini penyidikan yang sudah kami lakukan dari jajaran Polres Sleman, kami sudah melakukan beberapa pemeriksaan terhadap pemilik, kemudian juga saksi ahli termasuk karyawan. Selain itu juga kami sudah mengamankan beberapa barang bukti yang sudah kita amankan, yaitu pupuk ZA itu sendiri yang sudah kita amankan kurang lebih 1 kuintal. Kemudian beberapa contoh adonan sari kelapa yang sudah hampir jadi, dan beberapa bahan lainnya yang sebagai campuran bahan baku untuk membuat adonan sari kelapa tersebut. Dan selain itu juga kami sudah mintakan hasil uji laboratorium dari Balai Laboratorium Kesehatan Yogyakarta, dan saat ini kami masih menunggu hasil. Nah, hasil yang akan kita dapatkan nanti tentunya untuk menguatkan daripada bahwa usaha yang dilakukan di sini itu memang berbahaya bagi kesehatan. Itu yang saat ini masih kita lakukan pengembangan penyidikan yang dilakukan oleh Polres Sleman. Untuk usaha dari pembuatan ataupun produksi sari kelapa ini, informasi yang kami peroleh sudah 5 tahun begitu. Bagaimana kemudian pihak kepolisian menindak kasus ini? Pasal apa yang ditujukan dalam proses pembuatan yang diduga di dalamnya ada bahan bahaya begitu? Ya, jadi nanti rencana kita kalau memang itu hasil uji laboratorium mengatakan bahwa itu berbahaya bagi kesehatan, kita akan menerapkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan, termasuk juga kita juga menerapkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2009 tentang perlindungan konsumen yang nantinya akan kita terapkan apabila memang ini terbukti bahwa itu sangat berbahaya bagi kesehatan. Terima kasih Pak Farid atas informasinya. Dan memang sari kelapa ataupun nata de coco yang di dalamnya mendapatkan ataupun ada kandungan nitrogen dari pupuk ZA ini, menurut informasi yang kami peroleh sudah 5 tahun. Namun selama 5 tahun tersebut memang ada alasan kenapa pemilik ataupun pembuat mencampurkan pupuk ZA. Menurutnya di dalamnya ada kandungan nitrogen yang bisa mengikat glukosa sehingga bisa membentuk jelly yang bisa kenyal seperti nata de coco yang pada umumnya. Saya sudah bersama dengan pemilik dari pabrik nata de coco, pemirsa, untuk mengetahui atau mengkonfirmasi sebenarnya. Mas Danang, selamat siang. Sebenarnya nata de coco seperti apa yang diproduksi? Apakah memang benar menggunakan pupuk ZA bersubsidi seperti itu? Sebenarnya kurang berwenang nih untuk tanya ke saya, tapi saya coba menjawab sepengetahuan saya. Untuk nata de coco ini adalah proses mikroorganisme dari bakteri Acetobacter. Jadi kandungan yang kenapa pakai ZA itu karena kita ngambil nitrogennya. Kita pelihara bakteri untuk dibudidayakan dan menghasilkan kotoran bentuk serat-serat itu yang terbentuk menjadi nata de coco itu. Mas Danang sendiri merupakan pemilik pabrik, bukan hanya petani begitu. Dan pabrik-pabrik ataupun maksud kami nata de coco yang diproduksi di pabrik ini disuplai kemana saja, Mas? Ke Bogor, Bekasi, Tangerang itu. Adakah merek-merek ternama begitu yang menggunakan produk ini? Kami mendapat informasi ada beberapa merek ternama begitu. Apakah benar begitu, Mas? Iya, memang benar. Merek-merek ternama yang tersebar di Indonesia memang menggunakan nata de coco dari bahan baku seperti ini.
Bagaimana kemudian terkait dengan BPOM ataupun balai POM yang ada di dalam label seperti itu Mas? Saya jadi tanya-tanya sendiri malahan. Ini kan bukan kewajiban kita atau tanggung jawab kita. Nah, harusnya kan pabrik yang mengeluarkan atau membuat siap konsumsi untuk masyarakat. Jadi kita bikin itu belum siap konsumsi. Jadi masih diproses lagi untuk dibikin siap konsumsi masyarakat. Dari situ kan pabrik terbit harusnya sudah bisa mengurus izin-izin IRT, halal, segala itu kan melewati berbagai macam instansi terkait. Gitu, setahu saya gitu. Selain Mas Danang, di Yogyakarta ini ada berapa orang lagi Mas yang memproduksi nata de coco seperti ini? Apakah proses pembuatannya juga sama di seluruh Yogyakarta maupun seluruh daerah-daerah di Indonesia? Sama, 100% sama, dan di Jogja itu ribuan. Ribuan, dari yang skala kecil untuk 100 kg per minggu, ada yang 1000 per minggu, kayak gitu. Jawa Barat pun sama hal demikian, itu pembuatannya kayak gitu. Untuk perharinya mampu memproduksi berapa sih Mas ini untuk nata de coco ini? Rata-rata 1000 liter air kelapa. Untuk jadi nata de coco-nya kira-kira 700 sampai 800 kg. Terima kasih Mas Danang atas informasinya. Saat ini baik pihak kepolisian maupun pemilik dari pabrik nata de coco memang masih terus berkoordinasi karena status dari pemilik pabrik nata de coco yang ada di Sidomulyo, Godean, Sleman, Yogyakarta ini masih sebatas saksi, dan untuk proses pengembangan penyidikan terus dilakukan baik pihak kepolisian dari Sleman, Yogyakarta. Feni Anastasia. Baik, terima kasih Danita Riyadini langsung. Dari informasi lainnya, Saudara, produk minuman sari kelapa nata de coco yang dicampur dengan pupuk urea di Sleman, Yogyakarta ternyata sebagian besar dipasarkan di wilayah Jabodetabek. Dan meski sudah melakukan penggerebekan, hingga saat ini polisi belum menetapkan tersangka dalam kasus ini. Dari hasil penyelidikan polisi, pabrik nata de coco di Sleman, Yogyakarta hanya membuat produk minuman separuh jadi dan kemudian dikirim kepada distributor di Jakarta untuk selanjutnya dikemas dan dipasarkan ke berbagai swalayan dan supermarket. Seperti diberitakan sebelumnya, Polres Sleman Rabu kemarin melakukan penggerebekan pabrik pembuatan nata de coco atau sari kelapa yang menggunakan pupuk urea. Dan sementara itu pemilik pabrik bersikukuh tidak melakukan pelanggaran karena aktivitas pembuatan nata de coco yang berbahan amonium sulfat atau ZA ini sudah mendapatkan rekomendasi dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Dia tidak mendistribusikan, dia tugasnya adalah untuk menyiapkan bahan baku saja. Kemudian bahan baku ini dikirimlah ke tadi Jakarta, Bogor, Bekasi, di sana baru diolah, dikemas, diberi rasa, merek, dikemas, kemudian baru terdistribusi ke swalayan-swalayan Jakarta dan sekitar. Bapak gimana? Kalau melanggar harusnya kan tidak disebarluaskan dari dulu. Ini kan udah nggak sampai ke masyarakat dari dulu. Ini kan banyak produk-produk nata kan disebar di masyarakat udah tahunan. Yang dibilang pupuk itu yang mana, Pak? ZA itu? Iya. Benar dipakai? Iya, memang pakai pupuk ZA-nya. Itu bisa untuk konsumsi makanan? Setahu saya sih enggak, ini cuma, saya tanya ke UGM itu cuma diambil nitrogennya aja. Nah, gitu. Jadi diuji lab, dari hasil natanya itu diuji lab, kandungan dari pupuk ZA itu udah nggak ada.